Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadah. Amma ba'd. Saudara sekalian, Allah memberikan kita nikmat. Banyak sekali nikmat Allah yang tidak bisa kita kalkulasi, tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita memiliki satu anggota badan yang bernama lambung, tempat makanan, tempat pengelolaan daripada apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Saudara sekalian, dari lambung muncul kekuatan, muncul energi dan hal-hal baik lainnya. Namun jangan salah, ketika kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa memanage apa yang masuk pada tubuh kita, justru itu menyebabkan bahaya. Akan lahir dari lambung masalah-masalah, penyakit-penyakit. Maka kami teringat ada satu ungkapan yang dinisbatkan kepada seorang dokter Arab zaman dahulu, yaitu Al-Harith bin Kaldah. Beliau mengatakan, fa innal ma'idata baituda. Sesungguhnya lambung adalah sarang daripada penyakit. Ungkapan ini dikabarkan juga pernah disampaikan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Hippocrates. Ala kulli hal, setelah kami coba untuk membaca riset penelitian baik di jurnal ataupun yang tertulis pada website-website, memang seperti itu. Banyak sekali penyakit yang munculnya adalah dari lambung. Ada hipertensi, ada kemudian kolesterol, kemudian diabetes dan lain sebagainya, memang munculnya adalah dari lambung. Rasulullah SAW sendiri pernah membahasakan lambung sebagai wadah yang paling buruk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn. Tidaklah seorang Bani Adam, tidaklah seorang manusia itu memenuhi sebuah bejana, sebuah tempat yang lebih buruk daripada lambungnya, daripada perutnya. Bihasbi bani Adam akalatun yukimna sulbahu. Maka cukuplah seseorang itu makan makanan yang bisa untuk menegakkan tulang punggungnya. Artinya yang penting tidak lemes. Fa in kana la mahalata, jika tidak bisa, artinya dia harus makan banyak ini, karena mungkin saking lahapnya, saking seliranya, lama tidak berjumpa dengan makanan favoritnya, maka ada solusinya. Paling tidak fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka dibagi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Jangan sampai kemudian kita makan sampai kekenyangan, sampai tidak bisa nafas, sampai sesak. Bahkan jangankan sampai derajat sesak ini, saudara sekalian. Kami ingat ada satu hadis yang menerangkan seperti ini. Suatu ketika ada orang yang bersendawa, dan sendawanya itu didengar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kuffa anna jusya'ak. Hindarkan kami, jauhkan kami daripada sendawamu. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamati asba'uhum fid dunya. Karena orang yang paling lama merasakan rasa lapar di akhirat adalah mereka yang paling kekenyangan di dunia. Artinya apa? Artinya kekenyangan, makan terlalu berlebihan, ini tidak baik, dilihat dari kacamata kesehatan atau dilihat pada kacamata agama. Ini tidak baik, ataupun berbahaya dari segi kesehatan, dan juga berbahaya dari sisi ruhiyah kita. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Imam Az-Zahabi pernah mengatakan ataupun pernah menukil tepatnya sebuah ungkapan daripada Imam Syafi'i, dan ini ditulis Imam Az-Zahabi pada kitabnya yang berjudul Syiar A'lam An-Nubala, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan, ma syabi'tu
mundu sitta asyrata sanah. Aku tidak pernah makan kenyang sejak 16 tahun. Illa syab'atan itarahtuhu. Kecuali pernah sekali kenyang dan itu pun aku menyesalinya. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, li'anna syab'a yuthkilul badan. Karena kekenyangan itu membuat badan itu berat. Ya, wa yuqassil qalba, dan menjadikan hati itu keras. Ya, wa yuzilu dzaka atau wa yuzilul fitnah, atau dan juga kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Ini kata Imam Syafi'i. Wa yajlibun nauma, dan bikin ngantuk, bikin tidur, gampang tidur orang kalau kekenyangan. Wa yud'ifu sahibahu anil ibadah, dan menjadikan orangnya ini lemas dalam ibadah. Makanya kita lihat, kita kalau makan banyak, ini ibadah juga lemes, ngantuan dan lain sebagainya. Maka kami sarankan atau kami mengajak kepada saudara sekalian, kalau berbuka janganlah terlalu berlebihan. Allah memang mengizinkan kita untuk makan, untuk minum, tapi ketahuilah Allah juga tidak suka dengan yang berlebih-lebihan. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini penting untuk kita pahami. Nah, Ramadan yang Allah sajikan hari ini kepada kita, ini selain bermanfaat bagi keimanan kita, Ramadan juga bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi seakan-akan tubuh kita ini di-refresh. Ya, banyak sekali manfaat-manfaat kesehatan di balik pensyariatan puasa Ramadan. Karena kebiasaan kita pada 11 bulan yang lalu, kita pengen apa kita makan, pengen apa kita minum, atau bahkan kita belum lapar kita makan, kita belum haus kita minum, karena selera mungkin ya. Sehingga sedikit banyak hal itu menyebabkan banyak masalah di lambung kita, kemudian masalah tersebut menyebar ke anggota-anggota badan kita yang lainnya. Saya ingin membacakan sebuah penelitian atau sebuah tulisan yang dimuat pada website UIN Suska. Ya. Ini ditulis oleh seorang dokter. Ya. Ya, kebetulan beliau keprodi gizi. Saya bacakan ini. Beliau namanya Nur Pelita Sembiring. Ya, saudara sekalian bisa buka ini. Beliau menuliskan di antara manfaat puasa adalah mengontrol kadar gula darah. Kemudian mengurangi kolesterol dalam tubuh. Yang ketiga, mengurangi lemak tubuh, yaitu bisa menurunkan berat badan. Dan menjadi metode detox. Ya, jadi racun-racun yang ada pada tubuh kita ini bisa didetox dengan puasa tersebut. Yang kelima, mengurangi peradangan. Ya. Ini saya baca karena memang saya bukan ahli kesehatan. Ya, tapi ala kulli hal, sekali lagi saya ingin menekankan bahwasanya puasa itu banyak sekali manfaatnya, baik secara ruhiyah kita atau secara kesehatan. Begitu juga kekenyangan. Ini penting sekali biar kita ketika berbuka tidak berlebihan. Kekenyangan itu bermadarat, berbahaya, baik dari segi ruhiyah kita atau dari segi kesehatan kita. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Semoga Allah memberikan kita kesehatan jasad, kesehatan akal, dan kesehatan roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.